Yang pertama adalah hukuman ketika di dunia. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 276, Allah Ta'ala berfirman, Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Ta'ala membinasakan riba dan menumbuh kembangkan sedekah. Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, Yukhbirullahu ta'ala annahu yamhaqur riba, ay yudhibuhu. Allah memberitahu bahwasanya Allah akan membinasakan riba. Maksudnya adalah Allah akan menghilangkannya. Menghilangkan bukan dalam arti menghilangkan transaksi riba di muka bumi ini, tapi maksudnya adalah menghilangkan sebagai bentuk hukuman bagi orang yang mendapatkan harta dengan cara riba. Imma bi ayyudhibahu bil kulliyah min yadi sahibihi au yuharrimahu barakata malihi fala yantafi'u bihi. Ada dua kemungkinan cara Allah menghilangkan harta riba yang didapatkan oleh seseorang. Yang pertama, Allah hilangkan dari tangan pemiliknya. Sehingga bisa jadi dia kaya dari hasil riba, dia dapat duit dari hasil riba, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan dari tangan pemiliknya. Dan mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghilangkan harta seorang hamba. Ya, cukup dengan salah satu di antara bala tentaranya, yaitu api, rumah yang dimiliki seseorang, kendaraan yang dimiliki seseorang bisa ludes. Atau yang kedua adalah Allah haramkan keberkahan dari hartanya. Fala yantafi'u bihi, sehingga dia tidak bisa memanfaatkan hartanya. Makanya jamaah, bisa jadi salah satu di antara indikator adanya harta yang haram di tempat kita adalah ketika harta yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ternyata tidak banyak memberikan manfaat. Tidak banyak memberikan manfaat. Sehingga dia punya harta, masuknya gede, keluarnya gede. Yang masuk banyak, yang keluar juga banyak. Dan seolah-olah dia nggak dapat apa-apa. Ini, saya dapat apa? Kok tiba-tiba langsung hilang, tiba-tiba keluar banyak. Dan ada saja cara Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan harta dengan bentuk seperti ini. Bisa dalam bentuk istrinya yang boros, atau anaknya yang boros, atau dia mengalami berbagai macam masalah sehingga berurusan dengan hukum, hartanya hilang. Dan aneka kondisi yang lainnya. Yang semua itu adalah bagian dari hukuman yang diberikan oleh Allah bagi orang yang mendapatkan harta dari hasil riba, dihukum ketika di dunia. Bal yu'adzibu bihi fid dunya wa yu'aqibuhu alaihi yaumal qiyamah. Lanjutan Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan azab kepadanya ketika di dunia, dan Allah juga akan memberikan hukuman kepadanya ketika di yaumil qiyamah. Dan itu bagian dari hukuman yang diberikan oleh Allah bagi mereka yang mendapatkan harta riba ketika di dunia. Semakna dengan ayat ini adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahumullah. Nabi SAW pernah bersabda, "Ma ahadun aktsara minar riba illa kana akibatu amrihi ila qillatin." Siapapun yang memperbanyak hartanya dengan cara riba, maka akhir dari urusannya ila qillatin adalah kemiskinan. Maka akhir dari urusannya akan menjadi miskin. Sehingga jemaah, ini salah satu di antara pembenar dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yamhaqullahu riba. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membinasakan riba. Baik, yang menjadi pertanyaan adalah kapan hukuman seperti ini diberikan ketika di dunia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan batas waktunya, namun beliau hanya menyebutkan bahwa akhir urusannya akan menjadi miskin. Ya. Sehingga bisa jadi
itu akan dialami ketika dia menginjak usia tua, di saat dia harus beristirahat, di saat dia bisa menikmati jerih payahnya ketika di usia muda. Namun ternyata dia masih sibuk memikirkan dunianya, masih punya utang, masih punya cicilan, padahal usianya sudah 60 ke atas, dia nggak punya penghasilan. Akhirnya yang dipikirkan hanya mikir gimana dapat duit, sementara dia sudah tidak produktif. Bisa jadi dia punya rumah, dia punya kendaraan mewah, dia punya beberapa fasilitas, tapi utang belum lunas, sementara dia nggak punya pemasukan. Dan secara karakter orang itu pelit kalau sampai harus menjual aset. Waduh, sayang ini kalau tanah kayak saya jual. Ini sebenarnya jatah warisan untuk anak saya yang ini. Ini jatah warisan untuk yang itu. Ini jatah warisan untuk yang itu. Sementara utangnya belum lunas. Dan seperti yang kita tahu, bahwa salah satu di antara fasilitas yang diberikan oleh perbankan kepada para karyawannya, perbankan ribawi, adalah karyawannya silahkan beli rumah, kendaraan, bahkan nambah properti, tapi utang di bank, tempat dia usaha, atau tempat dia bekerja.